Semuanya, selamat malam. Ini diulang lagi ya, tadi ada error sedikit. Oke, teman-teman kita tunggu bentar lagi. Sampai narasumber kita udah join, nanti kita langsung invite ya. Halo, Bro Andre. Hai. Terima kasih udah join. Kita menunggu sebentar lagi ya. Nah, ini dia. Oke, langsung aja kita invite ya. Oke, sedang saya invite. Oke, Halo, selamat malam Bang Brev. biar Mantap, saya menyesuaikan kamera dulu. boleh. Ya, Ini ternyata IG-nya IG pencari jejak kasih Allah nih, mantap. Saya baru tahu Bang Brev ada IG ini, belum follow nih kayaknya nih. Bubble Tea udah follow belum? begitu ya. Saya sudah follow IG Bubble Tea dong. Oh iya, berarti tinggal Bible nya harus follow back. Bang Brev, kita tunggu bentar lagi ya. Kira-kira ini kan baru 2 orang nih yang join. Kita tunggu bentar lagi biar agak banyakan dikit baru kita mulai live-nya pada hari ini. Oke. Ini kita sebenarnya ini yang kemarin ya Bang Brev ya, yang saya salah Ya, jatuh. harusnya minggu lalu ya, Iya. tapi Jadi karena ada teman-teman, kesalahan teknis. iya sharing dikit aja nih. Jadi kemarin tuh harusnya kita tuh live minggu ketiga ya Bang Brev atau minggu kedua ya? Minggu Minggu kedua deh. kedua ya, Minggu nggak ketiga. salah ya. Kalau nggak salah Lalu ketiga kemarin ini. kedua ya. Jadi teman-teman, saya tuh waktu nyusun jadwal minggu ketiga tanpa disengaja itu berbarengan dengan liburan Lebaran kemarin loh. Jadi otaknya udah langsung reset gitu ya, mikir apa-apa dan langsung tulis jadwalnya tuh udah kosong gitu loh hari itu. Ternyata saya salah jadwalinnya tuh tanggal berikutnya. Waduh, kemarin kacau itu lagi pada sahur-sahur. Telepon Bang Bram bilang, "Oh, Bram, saya lupa." Akhirnya diundur jadi hari ini. Oke Efek deh. Lebaran ya, efek libur ya. Iya, efek lebaran. Ini udah ada 4 orang nih yang Efek join. mantesan Kira-kira ya. kan tunggu berapa lama lagi nih Bang Brev baru mulai? Boleh, langsung juga nggak apa-apa. Langsung Kita gas mulai. aja kita mulai. Ya, ya, siap. Oke, siap. Oke ya teman-teman. Selamat malam. Terima kasih banget udah hadir pada IG Live pada malam hari ini di Bible Tea. Kita mau berapa orang pun yang lihat, berapa orang pun yang join, Insya Yesus, kiranya kita yang berbicara ataupun teman-teman sekalian yang mengikuti live ini, semua bisa terberkati dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, Bang Brev, seru banget nih tema hari ini. Waktu saya baca juga kayak, mengapa misa di hari Minggu? Kenapa sih Bang Brev? Saya juga penasaran, kenapa harus hari Minggu sih kita misa? Iya, Jess, kalau misalkan kita tanya ya, juga banyak sobat Bible Tea mungkin masih ada yang bingung. Kenapa misal hari Hmm, Minggu? Kenapa enggak hari Sabtu? Karena kan orang bener. Yahudi kan Sabatnya hari Sabtu ya. Terus kenapa Oh, kita orang Kristen ini kok? Kenapa kita orang Kristen ini kok hmm, memuji Allah, bersyukur pada Allah itu? Kalau kita kan pergi misa ya itu kok di hari Minggu? Eh mungkin asal beda aja kali dengan orang Yahudi ya. Mungkin ada yang punya pendapat seperti itu. Tapi kita mau hmm, melihat kenapa sih kita misa di hari Minggu. Nah ini kan kalau misalkan kita lihat kan, Jessica hmm. lihat gak ini sepertinya ada dua hal Iya, yang ingin disampaikan. Ini ada makna ganda ya. iya benar. Satu Jadi, pertanyaan tapi kayaknya punya 2 jawaban nih Bang Brek. Ya nggak sih? iya. Yang pertama itu Pertama, kan kalau hmm, kita lihat itu berkaitan dengan waktu. Yaitu iya kenapa benar. sih kita misa di hari Minggu? Kenapa nggak hari Senin, Selasa, Rabu atau mengikuti tradisi Yahudi? Karena kan Yesus dan murid-muridnya itu kan orang Yahudi ya. Mereka kan Hmm. beribadat kepada Allah itu di hari Sabtu ya, yang mereka sebut Sabat, hari Oh, ketujuh. Nah ini kok kita kenapa di hari Senin? Sorry, di hari Minggu. Nah, oh, dulu saya sih oh. pernah bertanya juga, Jess ya. Mungkin Iya, jadi Jessica juga apa pernah nanya ke Jess. namanya? Bang Brev, jadi Sabat itu sebenarnya di hari Sabtu gitu ya tradisinya, bukan di hari Minggu. Selama ini Iya, soalnya saya benar. taunya kalau misalnya hari Sabat, harinya Tuhan, saya tuh selama ini pikir itu hari Minggu loh. Ternyata bukan ya, di hari Sabtu justru. Kira-kira Bang Brev ada cerita apa sih atau misalnya ada kayak
penjelasan seperti apa kenapa Sabat itu emang hari Minggu, emang hari Sabtu gitu? Apakah ada sejarahnya? Apakah ada ceritanya juga di Bible? Mungkin Bang Brad bisa sedikit sharing gitu kira-kira tentang Sabat itu sendiri. Karena ini seru banget. Aku baru tahu gitu loh, ternyata Sabat itu hari Sabtu bukan hari Minggu. Selama ini kan pikirnya harinya Tuhan adalah hari Sabat. Pikirnya Minggu kan, kita ke gereja kan Minggu gitu, ternyata Sabtu gitu. Oke, kita lihat dulu ya dari tradisinya, kita coba telusuri pelan-pelan ya. Karena kan kita tahu bahwa Yesus itu kan dia lahir dari apa bangsa Yahudi kan, dan murid-muridnya juga kan bangsa Yahudi Bang kebanyakan Yahudi. ya. Nah, Mm-mm. orang Yahudi itu mereka menyembah Tuhan itu pada hari ketujuh yang mereka sebut Sabat. Nah, Oh. kalau kita lihat dalam kisah penciptaan, di sana pada hari ketujuh apa yang Tuhan lakukan? Tuhan beristirahat. Ketika Tuhan melihat apa yang diciptakan itu baik, dan ketika menciptakan manusia, Tuhan melihat ciptanya sangat baik, dan pada hari ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, pada hari ketujuh ini Tuhan mengkhususkan manusia untuk mempersembahkan waktunya itu kepada Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan. Jadi intinya Sabat itu adalah, boleh kalau disebut, berhenti sejenak dari segala rutinitas kita, Hmm. ya kan? Orang dulu Mm-mm. aja sudah harus berhenti dengan rutinitasnya, apalagi kita manusia modern kan, Mm-mm. dimana Aduh, sorry, kalau misalkan agak mental kita nih lihat Jess, sepertinya ya. Oke, sip. Udah, oke, tadi ke freeze ya, bentar Bang Brev. ya, ya, kalau orang dulu itu kan mereka Mm-mm. disediakan waktu oleh Tuhan untuk berhenti sejenak ya, Mm-mm. untuk bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allahnya. Nah, kebayang nggak sih lo sekarang manusia modern yang rutinitasnya ini hidupnya tuh gila super cepat banget, Benar, benar, ya kan? Kalau benar. orang dulu mungkin slow gitu kan, kalau orang sekarang kan gila Iya, cepet benar. banget. Apalagi online sekarang ya Bang Brev ya. Bisa berapa Ya, device sekaligus rapat gitu kan. Udah sepenuh itu gitu loh jadwal orang-orang zaman sekarang. iya. Kalau misalkan kita lihat dengan kondisi pandemi sekarang, ya kan, di Mm-mm. mana satu orang itu mereka dalam satu waktu yang sama itu bisa ada kegiatan 2 sampai 3 gitu. Jadi Mm-mm. handphonenya buat rapat apa, laptopnya buat apa, tabletnya Mm-mm. buat apa. Benar-benar. Dengan apa? Kita itu sangat sangat sibuk sekali ya, riuh sekali ya. Nah, kita kembali ya ke Sabat ya. Nah, Mm. Sabat adalah hari yang dikhususkan Tuhan bagi manusia untuk menyembah Dia. Ah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok murid-murid Yesus dulu kan mengikuti tradisi Yahudi, kok mereka sekarang tidak mengikutinya lagi, dan kita pun Mm-mm. sebagai pengikutnya Kristus, kok kita bisa di hari Minggu? Nah, Iya, ternyata benar. itu ada ceritanya, Jess. Oh gitu. Ceritanya itu kalau misalkan kita lihat, itu kita ingat gak sih, Yesus itu bangkit pada hari keberapa dalam kalender Yahudi ya? Hari ke hari ke berapa ya Bang? Hari ke berapa? Saya nggak tahu. Gue nggak tahu. Hari ke berapa dia Kalau nih? kita lihat, Hari ketiga? Bukan ya? bukan. Kalau kita lihat apa, Hmm. dari kisah-kisah kebangkitan, itu Mm-mm. selalu sama. Katakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama, ya. Oh, Di mana kalau misalkan Sabat itu hari Sabtu, berarti hari pertamanya hari Minggu. Minggu. Oh, Iya. I see. Jadi tuh kebangkitan Mm-mm. Yesus adalah salah satu dasar untuk Mm. menetapkan apa, hari pertemuan murid-murid bertemu untuk memecah-mecahkan roti. Nah, itu juga kalau misalkan kita lihat di dalam perjanjian baru, kita akan melihat jejak-jejak tersebut. Mm-mm. Misalnya ya, saya lihat contekan dulu ya di kitab sucinya ya, supaya Oh, tidak oke. salah. Nggak apa-apa, Bang. Kalau nyonteknya kitab suci mah itu aman banget. Soalnya bingung juga setebal itu. Gimana nyonteknya? Bukanya aja sama gitu ya. Oke, Heeh. misalkan kita lihat ya di Lukas. Itu Lukas 24. Teman-teman yang punya kitab suci, yang di dekatnya ada kitab suci, boleh teman-teman lihat Lukas 24. ya, Lukas 24 ya. Nah, di sini dikatakan
Lukas 24 ayat 1 dikatakan, sudah nemu atau belum, Jess? Udah. Belum tuh kan. Aku bilang lama bukanya. Udah. Ayat pertama ya. Tetapi ya dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, mereka mendapati batu itu sudah terguling dari kubur itu. Nah, Iya. kalau kita lihat di ayat 13 dikatakan, masih Lukas 24 ya 13 dikatakan ya. Iya, Pada 13. hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, kalau kita baca seterusnya, Jess, itu mereka bertemu dengan Yesus dalam perjalanan mereka. Nah, ini adalah salah satu dasar dari gereja membuat misa yang kita kenal misa, atau mungkin ada yang tahu bahasa lainnya itu perayaan Ekaristi itu di hari Minggu. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul, dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Kisah Para Rasul. pada hari pertama, ya dikatakan di Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan ya, yang berisi bukti bahwa para murid memecahkan roti di hari pertama ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Nah, ternyata para rasul pun itu punya kebiasaan untuk memecahkan roti di hari pertama setiap minggu, di mana di hari pertama itu adalah hari Minggu. Iya benar. Seperti Dan itu. hari pertama itu yang Bang Brev juga ditekankan di Lukas tadi, kalau hari pertama itu adalah hari bangkitnya Tuhan Yesus gitu. Harinya Tuhan Yesus mematahkan maut gitu kebangkitannya. Makanya jadi para muridnya ya memperingati itu, mereka memecah-mecahkan roti pada hari itu, dan itu tradisinya berujung gitu sampai sekarang gitu ya Bang Brev ya. Iya. Dan juga kalau misalkan kita baru lihat dari kitab suci aja kan kurang afdol ya. Kita coba lihat nih dari Katekismus Gereja Katolik ya, atau yang kita sebut KGK. Iya. Karena kita orang Katolik ya Bang Brev ya. Iya benar. Orang Katolik punya berapa dasar iman Bang Brev? Ayo. Nanti itu kita bahas nanti ya, di lain kesempatan ya. Iya, tapi nggak boleh Alkitab doang gitu ya Bang ya. Iya, kita nggak dari kitab suci doang, tapi kita ada yang namanya tradisi dan juga adanya magisterium, yaitu kuasa mengajar gereja. Nah, lengkap. Kalau kita sebenarnya katekismus gereja ini adalah perpaduan dari ketiga hal ini, Jess. Oh, gitu. Jadi ini merupakan ada kitab sucinya, ada tradisi, dan juga ada magisterium. Ini adalah satu kesatuan. Oh, baru tahu ya. Jadi kalau misalkan ini apa ya, kayak tradisi gitu, tradisi doang, ternyata gabungan gitu ya, dirangkum dalam katekismus gereja ini, Iya, itu merupakan satu kesatuan. Kalau misalkan nanti Jessica lihat-lihat, wah itu katekismus gereja keren benar itu. Mantap. Gua aja sampai terwow bacanya. Oh ya. Kalau misalnya mau tahu tentang Katolik, boleh lihat itu. Nah, kita lihat ya dari Katekismus Gereja nomor 1166. Saya bacakan ya. Iya, berdasarkan tradisi para rasul yang berasal mula pada hari kebangkitan Kristus sendiri, gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu. Pada hari yang tepat sekali disebut hari Tuhan atau hari Minggu. Nah, saya lanjutkan ya. Hari kebangkitan Tuhan adalah serentak hari pertama dalam minggu, mengenangkan hari pertama ciptaan dan hari ke-8 di mana Kristus sesudah istirahatnya pada Sabtu Agung menerbitkan hari yang Tuhan janjikan. Hari yang tidak mengenal malam. Wah, ini selain ini puitis juga ya. Katekismus ya. Yes, di sini kan juga iya, di sini dikatakan bahwa ini juga mengenangkan hari pertama penciptaan. Ingat gak? Di hari pertama itu Tuhan menciptakan apa di hari pertama? Yuk kita sama-sama baca ya. Dari Kejadian 1
Oke, kita Terang dan bolak-balik gelap. ya Ya bukan. intinya. Iya, Oh, benar. kita baca ya. Oke. Kita baca di ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, Berfirman, jadilah terang, lalu terang itu lalu jadi. terang itu jadi. Benar. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Hmm. Menarik ya, Menarik, bahwa menarik. di hari pertama itu Tuhan menciptakan terang. Yang Iya, menarik benar. lagi adalah kok belum ada benda penerangnya, sudah Tuhan sudah bisa menciptakan terang. Oh iya loh. Benar ya? Soalnya bendanya diciptakan nanti di hari ke yang lain ya, Bang Brev ya. Saya baru baru sadar Iya, loh. Oh, menarik, menarik banget. Jadi terangnya dulu, bendanya bahkan belakangan di ayat keberapa nih bendanya nih? itu di hari keempat. Nah, Nanti oh kalau iya misalkan ya. ya, Berarti sebenarnya maknanya bukan benda penerang itu kayaknya nih Bang Brev. Ya bukan. Ini saya tebak-tebak aja nih. iya. Di Jadi sini ini dikatakan maknanya lah, sebenarnya adalah apa ini? di sini menciptakan terang. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita Mm-mm. menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau kita lihat ini kan Mm. sebenarnya kan keadaan kacau, keadaan gelap. Di sana katakan bumi belum berbentuk dan kosong. Mm. Gelap Mm-mm. gulita menutupi samudera raya. Nah, ini Agak adalah keadaan sedikit gelap di mana mental nih ya sinyalnya. Sorry, Bang Brev tadi nge-freeze. ya, Tadi oke saya sampai lanjutkan di, ya. iya, boleh silakan. Ya, kalau dalam jaringan gini ya, Hmm, ada waktu oh, kalau sinyal jelek. ya, nggak apa-apa. Yang Iya, penting gas terus. Lanjut, Bang Brev. iya. Nah, di sini kan dibilang kan di ayat kedua bahwa bumi itu kan masih belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Nah, Mm-mm. ternyata dalam keadaan gelap itu Tuhan hadir dengan terang. Kenapa? Ini seperti simbolik sih bahwa dalam keadaan gelap gulita itu cahaya Tuhan, terang Allah itu tetap bersinar dalam kegelapan. Nah, ini yang menarik. Hmm. Kenapa di hari pertama penciptaan kita ingat bahwa Yesus dia kan apa? Dikubur kan? Iya, benar. Wafat Dia dan kan dikuburkan. Iya, menderita, sengsara, wafat, dan menderita, dimakamkan. sengsara, disalibkan, wafat dan Wafat. dimakamkan. Iya, benar. Itu Ya. berarti di Nah, Sabtu ya itu ya. Sabtu sore itu ya berarti Bang Brev waktunya itu ceritanya dalam iya, saat itu gitu. itu sebelum sebelum ini ya, sebelum Paskah ya. Oh, Itu bahkan berarti di sebelum Jumat sih. Oh, bahkan sebelum sebelum oh iya benar sebelum Sabat makanya Tuhan Yesus kakinya dipatahkan habis itu diturunkan gitu kan ya. Berarti itu belum Iya, benar. belum masuk. Oh, oke oke I see. Lanjut lanjut. Menarik menarik. Menarik ya. Nah, Hmm. ini juga menggambarkan bahwa Yesus yang dimakamkan itu dia bangkit kan? Dia bangkit Hmm. mengalahkan kuasa kegelapan. Di sini ingin ditekankan bahwa Ah, dalam kegelapan ketika Allah hadir, ketika Yesus hadir, kegelapan itu dikalahkan dan kuasa maut dikalahkan dan dipatahkan. mantep luar biasa. Menarik ya? Merinding saya. Menarik. Dan itu terjadinya lagi-lagi di hari pertama gitu ya Bang Brev ya. Itu Iya. kan kisahnya di perjanjian baru. Tapi ternyata artinya itu nyambung sampai ke kejadian satu yang ada di Nah, perjanjian lama. Wow, menarik banget. Menarik banget. itulah kalau kita baca kitab suci katanya apa? Dalam ketika kita membaca perjanjian lama, kita Mm. juga harus diterangi dengan semangat perjanjian baru. Dan ketika dalam membaca perjanjian lama pun, kita juga harus diterangi oleh perjanjian lama. Jadi saling melengkapi, nggak bisa lepas begitu aja. Dan Seperti berkesinambungan gitu itu ya ya. Bang Brev ya. Iya, Gila. benar. Ini kalau yang nulis bukan disatukan oleh Roh Allah, saya nggak ngerti kenapa bisa nyambung kayak gitu. Iya nggak sih?
luar biasa banget ternyata. Wow, lanjut Bang Rev. Seru nih, seru-seru. Iya, Nah, itu kan lagi ngomongin tentang hari pertama itu ya yang Bang Brev bilang itu kan. Ternyata Tuhan Yesus di tengah kegelapan, kuasa Tuhan, terang Tuhan itu justru mengalahkan kegelapan itu sendiri, mengalahkan maut itu iya. sendiri. Dan itu terjadi di hari pertama, dan hari pertama itu adalah hari Minggu, dan hari Minggu kita ke gereja. Wow, aduh, nyambung, kok bisa semuanya nyambung sih Bang? Wah, seru banget nih. Nanti kita coba lihat nanti Jess di ke belakang ya. Nanti kan ada, Hmm. tadi kan kita lihat di awal kan katanya ada dua makna ya. Pertama Oh mengenai iya. waktu, terus yang Mm-mm. kedua adalah alasan mengikuti perayaan misa di Iya hari benar, Minggu. benar. Oh Nah, iya ini benar. kalau kita lihat nanti kita kuliti lagi nih, wah itu keren banget. Kenapa kita mesti ikut misa di hari Minggu? Iya, ini kan kita Nah, baru ngomongin makna pertama nih, yang tentang waktu iya, ya, hari pertama, hari iya Minggu. benar. Oke, oke, Iya, seru-seru. Lanjut lagi Bang Brev, kira-kira apa lagi nih? Siapa tahu ada makna-makna tersembunyi lagi nih, biar yang nonton tambah tercerahkan gitu loh oleh oleh terang Tuhan gitu. iya. Nah, sebenarnya juga ini juga apa? eh, Hari Minggu ini juga dikuatkan dengan kalau boleh dibilang ini oleh bapak-bapak gereja kita, di Oh, mana di antara ada Santo Barnabas di tahun 74 dia mengatakan kami merayakan hari ke-8 Minggu dengan sukacita, yaitu hari di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, ini menarik nih kalau kita lihat kalimatnya di Jess. Kami ya. merayakan hari ke-8 Minggu atau Minggu dengan sukacita. Nah, biasanya Hmm. kalau anak-anak muda, kalau misalkan hari Minggu, ini saya juga sih dulu sih. Kalau udah hari Hmm. Minggu, wah, yang ingat apa? Film dulu kalau zaman saya itu, wah itu waktunya Hmm. Doraemon. Ah, jadi kalau Nah, iya, iya. kalau ke gereja itu agak agak berat ya, karena ini antara ke gereja atau nonton Doraemon. Iya, Nah, ini benar-benar. menarik bagaimana Santo Barnabas mengatakan bahwa kita harus merayakannya dengan sukacita. Ini kan wow banget ya. Ini juga juga Hmm. jadi pertanyaan ke diri saya sih. Apakah saya Hmm. selama ini sudah pergi dalam perayaan misa di hari Minggu itu dengan sukacita? Ini Hmm. juga menyentil saya juga. Jangan-jangan ada saatnya ketika saya pergi apa mengikuti perayaan misa itu dengan berat hati atau Hmm. terpaksa atau juga dengan Hmm. terngantuk-ngantuk gitu kan. Iya benar, Karena apa? berat pagi ya misal. Karena demi menunaikan yang namanya kewajiban. Nah, ini baru dalam tahap kewajiban nih. Hmm. Kan menarik dia dikatakan mengikuti apa? Merayakan hari ke-8 itu dengan sukacita. Wah, menarik banget. Hmm. Ini udah masuk ke Itu makna salah kedua satu nih ya Bang Brad ya? Atau kita masih apa? ngebahas yang tentang waktu nih? Apa kita udah mulai nyerempet-nyerempet alasannya kenapa kita merayakan misa di hari Minggu gitu? Oke, sorry. Kayaknya sinyal saya. Iya. Oke, lanjut. Tadi saya nge-freeze ya Bang Brad ya? Iya. Iya, jadi tadi pertanyaan saya itu kayak, apakah ini sudah masuk ke makna kedua yang tadi kita Bang udah bilang, udah kita bahas di awal, yaitu alasan mengapa kita harus misa di hari Minggu, atau masih soal waktu nih, atau pertanyaan refleksi soal waktu aja nih? Sebenarnya kalau kita cermati ini Udah udah mulai merangkum masuk ya? kedua-duanya. Oh Udah iya, merangkum benar-benar. kedua-duanya. Oh iya, Mengenai lagi-lagi. waktu dan juga alasan ini kan juga apa sih? Kalau boleh dibilang ini kan kalimat sederhana ini kan merupakan permenungan refleksi dari Iya, Santo Barnabas. iya, luar biasa. Iya kan? Iya, Kalau misalkan ada, kita lihat luar iya. biasa banget. Pertanyaannya sederhana tapi jadi bahan refleksi ya buat kita ya. Iya. Nah, Oke. sekarang Mm-mm. kita masuk ke makna yang kedua ya, Oke, boleh mengenai siap. mengenai alasan kita mengikuti perayaan misa di hari Minggu. Nah, Jess, Mm-mm. kalau misalkan kita baca di Lukas 24 tadi, Mm-mm. perjalanan dua orang murid Kemaus yang berjumpa dengan Yesus, itu ada beberapa hal yang menarik. Nah, Mm-mm.
perikop ini juga dijadikan oleh gereja salah satu dasar mengenai perayaan misa. Oh, yang perjalanan ke Iya, Emmaus itu ya? iya, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus di mana dalam perjalanan itu mereka bertemu dengan Yesus. Mm-mm. Nah, sebenarnya dari perjalanan ini ada beberapa hal sih yang saya lihat ya. Mm-mm. Yang pertama adalah perjumpaan para murid dengan Yesus. Itu hati mereka berkobar-kobar. Itu walaupun mereka belum mengenal Yesus ya. Benar. Iya, Mereka benar-benar. belum tahu bahwa Yang berjalan bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus gitu ya. Itu aja mereka udah ngerasain iya, sesuatu gitu. iya, di sana Dan di sini dikatakan ini ceritanya masih di hari pertama itu ya Bang Brev ya? Kan pada hari itu juga, iya, berarti benar. Oh, oke. iya, Lanjut Bang. itu masih di hari pertama, guys. Nah, Hmm. di sini kan dikatakan bahwa ketika Yesus berjalan bersama dengan dua orang murid itu, ya kan? Yesus menceritakan tentang kitab suci. Nah, Mm-mm. ketika mereka mendengar bahwa Yesus menceritakan hal itu kepada mereka, hati mereka ini berkobar-kobar. Hati mereka berkobar-kobar. Nah, Mm-mm. yes, kalau dalam perayaan misa, pasti ingat dong bahwa dalam perayaan Mm-mm. misa itu kan ada yang namanya liturgi sabda dan juga liturgi Ekaristi. ekaristi ya. Hmm. Nah, ini seperti mau menjelaskan bahwa ini adalah liturgi Iya, sabda. Nah, benar-benar. Oh iya. ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, apakah kita juga berkobar-kobar seperti kedua orang murid ini? Atau Hmm. jangan-jangan kita asik sendiri dengan diri kita sendiri? Wah, ini lama banget nih bacaan bacaan apa Injilnya nih, atau Iya, bacaan atau enggak? pertama, bacaan keduanya lama banget nih. Iya. Atau ini lektor Nah, kok suaranya mendayu-dayu banget gitu ya. Ya kan kadang kita suka kayak gitu. Jadi ini jadi iya, refleksi buat kita juga ya. Wow, iya, menarik sih. Nggak kebayang ternyata perjalanan dua murid ke Emmaus ini merefleksikan ekaristi kita loh pada malam hari ini Bang Brev. Wah, seru banget. Lanjut, 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 lanjut. iya. Nah, itu yang pertama ya, membuat hati berkobar-kobar. Jadi ketika kita mendengarkan bacaan Injil, bacaan pertama maupun bacaan kedua, dan juga ketika Romo berkhotbah, itu seharusnya membuat hati kita berkobar-kobar. Itu seharusnya Karena dalam hati kita sabda Tuhan, berkobar-kobar gitu. iya, Seharusnya. Mm-mm. Benar. iya. Karena di situ apa? Tuhan sedang bersabda kepada kita, pada manusia. Mm-mm. Dan sabda Tuhan adalah apa? Itu adalah, ada yang bilang adalah jalan kebenaran dan Benar, kehidupan. benar, benar. Jadi kenapa kita yang pertama kenapa kita mesti ke gereja hari Minggu supaya kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, supaya kita tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan dalam Mm-mm. kehidupan kita lewat Iya, betul. sabdanya itu. Nah, yang kedua adalah dalam perjalanan kedua orang murid ini, Mm-mm. akhirnya mereka mau sampai ke tempatnya, nah ya, dan mereka makan Iya. bersama. Dan ketika Oh, Yesus memecah-mecah roti, ketika Yesus memecah-mecah roti, itu mereka baru mengenal bahwa, wah, itu Tuhan. Nah, sama juga dalam perayaan misa, hmm. ketika apa Pembagian Romo roti. memecah-mecah roti, kita Hmm. harusnya juga sadar bahwa, wah, itu Yesus sendiri yang hadir. Jadi bukan Oh, sekedar roti bulat yang disebut hostia aja, tapi Yesus juga hadir dalam dalam perayaan itu. wow, wow, luar Nah, biasa. Ini terus jadi yang refleksi sendiri sih Bang Brev, jujur. Ini benar-benar nggak pernah saya kebayang kalau perjalanan ke Emmaus itu bisa jadi refleksi yang luar biasa banget sih buat kita dalam mengikuti misa gitu. Soalnya kan lebih sering misa itu ya jujur sih emang lama-kelamaan karena kita melakukan terus setiap minggu ya udah jadi sesuatu yang lumrah, yang biasa bagi kita orang Katolik gitu kan. Dan melalui
penjelasan Bang Brev pada malam hari ini dan melalui bacaan dan penjelasannya, ini benar-benar jadi refleksi buat saya kembali sih. Luar biasa. Nah, Hmm, itu ada di mana? Coba kita lihat di Lukas 24 ayat 30. Nih, di sini dikatakan Lukas 24 ayat 30 ya. iya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ini Yesus ya, makan Hmm, dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mengucap-ucapkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. I see. Nah, yang jadi refleksi saya juga dan mungkin juga Jessica nanti ke depannya dan juga Sobat Bible Tea Mm-mm. adalah ketika kita dalam perayaan misa, ketika imam, ketika romo, ketika pastor itu mencah-mencahkan roti, apakah kita biasa saja atau kita seperti dua orang murid ini, Terbuka. mereka mengenal bahwa yang ada di hadapan mereka itu adalah Yesus. Oh, Nah, jadi itu bukan sekedar roti saja, roti bulat putih aja yang nggak ada rasanya, yang hambar, tapi itu adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang hadir dalam perayaan Ekaristi. mm-mm. Oke. Itu makna yang kedua, Jess. Oke. Lanjut, masih ada berapa makna lagi nih Bang Brev? Ini makna kedua, udah baru dua makna aja udah mind blowing banget dan bener-bener jadi bahan refleksi nih. Nah, yang ketiga itu adalah memberikan semangat dan juga harapan baru. Hmm. Nah, murid-murid ini kan mereka begitu putus asa, mereka kecewa dengan Yesus bahwa Yesus yang mereka sangat kagumi, Yesus yang mereka lihat sungguh-sungguh luar biasa, Mm-mm. banyak mukjizat dilakukan, Mm-mm. banyak banyak apa sih? Banyak Keajaiban. mukjizat dan karya-karyanya yang sangat luar Iya. biasa, Mm-mm. tapi Yesus yang mereka harapkan untuk menjadi penyelamat mereka itu mati di salib. Nah, Mm-mm. ketika mereka melihat bahwa Yesus itu sungguh hidup, ini memberikan mereka semangat dan juga harapan baru bahwa Yesus Mm-mm. itu sungguh hidup. Nah, dalam perayaan misa juga seharusnya itu memberikan kita juga semangat baru dan harapan baru dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depannya, Jess. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita tarik lagi dari perjanjian lama Mm-mm. bahwa Allah menciptakan terang. Nah, dalam perayaan misa ini juga kita bisa menjadikan ini suatu waktu kita berhenti sejenak dari segala kesibukan kita Mm-mm. supaya apa? Supaya Allah menerangi diri kita Gitu. untuk melihat lagi kehidupan kita ini seperti apa. Iya, benar. Iya, Nah, benar banget Bang Brev. karena Apalagi dalam seminggu kita bekerja, namanya kita juga manusia gitu ya Bang Brev. Masih tinggalnya di dunia, ya, bukan malaikat tinggal ya, di surga yang melayang-layang gitu kan. Pasti, ya, pasti deh hal-hal negatif, entah itu dari kita sendiri ataupun dari luar diri kita, itu pasti ada gitu dalam diri kita, entah itu permasalahan kita ataupun sifat kita yang iri, dengki, benci, marah. Dan itu kan numpuk semua tuh biasanya. ya. Nah, jadi bisa dibayangkan, Jess, kalau misalkan kita setiap minggu itu ke gereja, Tuhan menerangi apa pikiran kita, hati kita, itu lama-lama kita akan juga menjadi seorang pribadi yang semakin lama semakin baik di mata Tuhan. Hmm. Kalau kita nggak pernah melihat diri kita, apa saja yang sudah kita lakukan, Mm-mm. adanya apa? Wah, udah bablas aja. Iya. Kalau kita tidak setiap minggu diingatkan tentang Mm-mm. hal-hal baik yang harus kita lakukan, Mm-mm. yang terjadi apa? Kita akan lupa Benar. dengan hal-hal baik yang harus kita lakukan. Iya, benar. Jadi, Jadi kalau Bang kita Brev, tidak aku bisa, tuh baru kepikiran satu kalimat ini deh. Jadi setelah obrolan malam hari ini ya Bang Brev ya, saya merasa kayaknya pergi ke gereja itu bukan menjadi suatu kewajiban, melainkan hak loh, hak kita gitu loh buat bisa pergi misa hari Minggu, iya kan? Karena di saat kita pergi misa,
bukan Tuhan Yesus yang diuntungkan, tapi diri kita sendiri gitu. Iya nggak sih Bang Ref? Daripada Ya, bilang kok iya, kan kalau kita lihat dari semangat, mm. Apa kan selama gimana ini Jess? kita selama ini kan kita selalu menganggapnya ini kewajiban gitu Bang Bref, kewajiban biar Tuhan senang. Tapi setelah dengar omongan dari Bang Bref, ternyata pergi misa di hari Minggu itu hak kita sebagai anak Tuhan. Karena saat kita misah, kita yang paling diuntungkan, kita semakin dekat sama Tuhan, kita kata Bang Bref juga diterangi kembali dari kegelapan atau apapun itu. Jadi wow, luar biasa banget Bang Bref. Iya, jadi kalau kita lihat lagi kan bahwa kita dari apa semangat Sabat, sebenarnya itu Tuhan Hmm. ngasih satu hari untuk manusia, ya, untuk apa? Mm-mm. Untuk berhenti sejenak, ya beristirahat, terus juga apa? Bersyukur Renung. pada Allah. Mm-mm. Nah, Yes, lo bisa bayangin nggak sih kalau misalkan apa? Kita ini kan manusia ya, manusia itu kan adalah makhluk yang Mm-mm. terbatas, ya kan bisa Mm-mm. capek juga. Nah, Mm-mm. lu bisa bayangin mesin aja atau robot itu kalau misalkan bekerja terus nggak ada berhentinya, yang terjadi apa? Error. Error. Overheat, Iya. error, overheat, meledak, Mm-mm. hancur. Iya, benar. Nah, apalagi kita manusia, kalau misalkan kita nggak mengambil hari untuk berhenti sejenak, yang ada apa? Wah, kita bisa hancur badan kita. Nah, Mm-mm. yang kedua, di sana juga kita diajak untuk bersyukur, bersyukur kepada Tuhan atas apa? Atas segala hal yang Mm-mm. telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita nggak bisa melihat hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita, yang ada apa? Kita nggak bisa Negatif melihat terus. kebaikan dan negatif Iya, terus. Kita kan selalu capek. bilang, wah, Ya. Tuhan, kok duitnya kurang? Aduh Tuhan, kok dagangan gini? Ujung-ujungnya gitu. Padahal ada hal iya, yang lebih luar biasa gitu loh. Udah bisa iya, jualan syukur, bisa buka mata kita syukur, dan itu iya bener sih. Diajak merefleksikan kembali gitu ya. iya. Nah, kalau misalnya kita nggak ada waktu bersyukur, kita nggak bisa ada waktu untuk merefleksikan kehidupan kita, selanjutnya kita nggak tahu harus harus berbuat apa. Karena kan dari refleksi kita, dari setiap hal yang sudah kita lakukan, yang kita ingat, kita tahu bahwa oh kita kurangnya di sini, jadi kita bisa memperbaiki ke depannya. Saya harus seperti apa? Mm-mm. Seperti itu sih, Jess. Bang Bref, saya punya pertanyaan nih soal soal bersyukur atau apa. Tapi kalau misalnya itu kan kita sebenarnya setiap malam itu kita bisa aja kita doa malam. Ini misalnya dalih nih, dalih orang-orang Iya, zaman now gitu. iya, Enggak usah misa gitu. Orang setiap malam gue baca Alkitab, setiap malam gue hmm, doa, gue merenung, gue bersyukur. Tapi yang benar-benar membedakan renungan kita, doa kita, mungkin pembacaan Alkitab kita pada hari biasa dengan hari Minggu tuh apa sih sebenarnya Bang Brev? Itu saya sedikit ini nih, sedikit berpikir dan menempatkan posisi saya tuh sebagai orang yang alasannya gitu. oke, Alasannya menarik. gitu gitu. Nah, Hmm. yang menarik juga, Jess, mengenai itu, ada seorang teman, teman Mm-mm. baik gue itu bilang bahwa gereja itu di hati, bro, katanya. Gereja itu di hati. Jadi buat apa kita pergi ke gereja katanya. Terus Wah, suatu ketika gue ketemu dia lagi misa gitu kan. Selesai misa gue ketemu mm. dia, bro, hati lu lagi hancur ya bro? Kenapa? Kan bilang gereja di hati. Iya nih bro katanya. Aduh, gue lagi sumpek nih katanya. Iya, nggak Nah, bisa gitu ya. iya. Nah, Jess, sebenarnya kan kalau misalkan kita lihat gereja itu kan sebenarnya kan bukan mengenai gedung gereja. Gereja itu kan adalah persekutuan, persekutuan umat Oh, beriman yang percaya kepada Yesus mm-mm, Kristus, yang dimana kepalanya adalah Yesus sendiri. Nah, kalau mm. dibilang persekutuan, itu kan bukan lo sendiri aja, iya kan? Tapi Oh, kita beramai-ramai sebagai tubuh orang-orang yang percaya Kristus. Kristus untuk bersatu bersama-sama
menyembah Dia, bersyukur kepada Dia. Oh, Itu loh. Jadi bukan benar-benar. cuma mengenai ya udahlah doa sendiri udah cukup. Tapi kan di mana kita Benar. di sana bisa berinteraksi. Nah, Mm-mm. sama seperti teman gue tadi kan yang dia bilang, wah gue sumpah nih bro katanya. Nah, Mm-mm. kalau misalkan kita lagi sumpah terus kita ada masalah, terus kita ketemu di gereja, kita ketemu teman kita dan dia bisa menyemangati kita, itu Ah, kan suatu yang baik. kebetulan. Iya, benar. Dan itu juga pas Bang Brev ngomong itu saya langsung ingat dari apa setiap terakhir kali misa, pergilah engkau diutus gitu loh. Jadi kayak kasih Tuhan tuh bukan cuma disimpan sama kita doang gitu kan. Kita diutus juga untuk membagikan itu semua dan itu bisa kita lakukan, kita benar-benar teguhkan ya pada saat kita pergi ke misa dan berinteraksi dengan banyak orang yang sesama tubuh Kristus itu gitu ya Bang Brev. Wah, benar-benar benar. Iya, benar Jess. Jadi itu yang terakhir tuh yang mau gue sampaikan juga Iya. bahwa saat Mm-mm. kita mau pulang, itu kan Mm-mm. Romo bilang kan, marilah kita pergi, kita diutus. Nah, kita Mm. diingatkan lagi dalam dalam perayaan misa, ketika akhir perayaan misa, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya pada Kristus dan kita juga diutus untuk mewartakan Kristus selama seminggu ke depan. Oh, luar Ya. biasa. Nah, kalau misalkan kita nggak pergi misa setiap minggu, kita nggak diingatkan lagi bahwa kita diutus loh. Hmm. Nah, itu kan juga menarik bahwa dari awal sampai akhir itu Oke. perayaan Mm-mm. misa itu kan Iya sangat benar. penuh makna, Jess. Bukan cuman setelah perenungan malam ini bukan cuman semata kewajiban kita aja sih sebenarnya Bang Brev. Ngerasa banget sih kita ke misa bukan kewajiban, bukan karena disuruh mama, disuruh papa, disuruh pacar gitu, atau disuruh istri, Bang Brev ya, disuruh istri, misal lu gitu, enggak gitu kan. Tapi emang karena pada Iya. dasarnya kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan, kita emang butuh gitu loh. Kita butuh itu. Iya. Dan udah hak kita gitu loh untuk bersekutu dengan Tuhan bersama, terutama dalam perayaan Ekaristi itu yang Bang Brev bilang ada maknanya. Bersekutu, diutus, sukacita, berkorban, semangat baru, harapan baru, rasa syukur. Jadi bener-bener udah paket lengkap gitu ya Bang Brev ya. Misa kita di hari Iya. Minggu. Wow, luar biasa banget. Nah, Bang Brev, kan kita masih ada waktu nih. Kan kita sampai jam 9. Kira-kira Bang Brev masih ada materi lagi yang mau disampaikan atau Bang Brev ada sharing nih? Tadi kita kan udah janjian nih kalau misalnya ada waktu tadi Bang Brev mau sharing. Kayaknya udah waktunya nih saatnya denger Bang Hmm. Brev sharing atau masih ada apa lagi pesan-pesan yang perlu disampaikan? Tadi 4 makna itu atau masih ada makna kelima nih? Pas kita lagi diskusi tiba-tiba muncul lagi makna kelimanya itu. Kenapa kita harus pergi ke misa hari Minggu itu? Ya itu yang terakhir sih, yang kita diutus. Nah, Ah, itu juga makna terakhir. Nah, Jess, mengenai perayaan misa, itu dalam perjalanan hidup gua, itu mm-mm, gue pernah bahwa misa itu nggak punya makna sama sekali bagi hidup gua, ya mm-mm. kan? Nah, dulu gua itu dari kecil itu sampai gua kapan ya? Itu Itu kuliah, pas itu nonton gua misa. Doraemon bukan tuh Bang Brev yang nggak ada makna, yang pas Nah, mau itu nonton Doraemon. itu waktu gua SMP tuh kayaknya tuh. Oh iya, SD iya, SMP. iya. Hmm. Nah, kita itu kan misa kan setiap minggu ya, Jess ya. Nah, hari Mm-mm. Minggu itu bagi gue adalah harinya libur, harinya nonton. Karena gue belum nggak tahu makna ikut misa itu apa sih, ya kan? Itu mungkin Mm-mm. dulu waktu gue kecil sampai gue kuliah ya. Nah, paling gue rajinnya aja itu kalau misalkan mau kita terima sakramen ya. Kalau Mm-mm. mau apa, sakramen komuni pertama itu rajin kan. Kalau nggak kan Oh, nggak bisa terima itu kan sakramen komuni pertama kan. iya, Terus yang kedua ditolak juga dari pas mau pas mau apa, sakramen krisma. Ya itu kan kalau misalkan nggak rajin kan datang pelajaran dan juga apa ikut misa itu kan bisa nggak lulus kan. Nah, waktu itu gua itu kalau misalkan misa
itu 2 tahun, setahun 2 kali aja udah syukur itu. Napas, napas. Iya, napas itu udah Napas. syukur, itu juga gara-gara dimarahin bapak gua. Tuh kan, aku bilang apa tadi, disuruh bapak atau suruh nyokap gitu kan. Seringnya gitu ya. Iya. Nah, setelah pas gua kuliah ada sebuah kejadian dalam hidup gua itu, dalam hidup gua. Itu gua merasa bahwa misa, ikut misa, perayaan Ekaristi itu memberikan gua kekuatan untuk terus hidup, untuk hidup dari waktu ke waktu. Di situ gua menemukan bahwa dalam perayaan Ekaristi itu gua ngelihat kasih Tuhan yang luar biasa. Dari situ gue mulai untuk ikut perayaan misa itu setidaknya seminggu, dalam misa mingguan itu rajin gue ikutin. Nah, karena apa? Karena gue tahu makna dari perayaan misa itu. Gue yang sebelumnya nggak tahu maknanya apa, setelah gue tahu dari yang nggak pernah, itu gue rajin ikutin. Dan seringkali kan kita lihat dalam kita lihat juga katanya di dalam perayaan misa itu kasih Tuhan dicurahkan. Itu banyak mukjizat Ekaristi terjadi. Nah, mukjizat bagi gua dalam perayaan misa, ketika gua menerima hosti kecil yang warna putih itu, yang gua yakin sebagai Yesus Kristus, itu gua diberikan kekuatan untuk apa? Untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi gua. Untuk menjalani hari gua selama seminggu depan, karena di minggu depan itu gua pasti ikut misa lagi. Nah, bagi gua itu misa adalah sebuah sesuatu yang memberikan gua kekuatan, karena di situ Yesus hadir sendiri. Itu sih misa bagi gua, Jess. Luar biasa. Sebenarnya Bang Brev, kan tadi kan kita udah bilang nih, Jess lu kalau ada waktu sharing. Tapi sebenarnya tadi belum kepikiran mau sharing apa nih di live ini. Tapi pas denger Bang Brev cerita, tiba-tiba terlintas gitu loh dalam pikiran saya, ada satu pengalaman menarik nih. Boleh gak saya share sedikit? Asik. Oke, teman-teman. Sambil itu coba teman-teman share juga di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang suka menghalangi kalau mau misa? Kalau Bang Brev kan tadi bilangnya Doraemon tuh. Siapa tahu ada yang bilang mau pergi sama bokap mau nyokap, atau mau pergi belanja bulanan atau apa, boleh tulis di kolom komentar sambil saya cerita. Jadi waktu itu keinget kisah saya mengenai misa waktu saya pergi ke luar negeri, ke Guangzhou untuk sekolah. Itu kan baru-barunya aku tuh menjadi Katolik. Saya tuh baptis dewasa ya. Kadang suka lapar katanya. Wah, itu juga bahaya. Jadi lanjut lagi. Apa namanya? Itu kan dalam kondisi saya baru dibaptis secara dewasa. Saya tuh baptis dewasa SMA ya, SMA kelas 3 saya baru dibaptis secara dewasa, dan itu ada kisahnya tersendiri. Terus kuliah 2 tahun di Jakarta, habis itu lanjut kuliah di Guangzhou juga 2 tahun gitu kan. Nah, pas kuliah di Guangzhou ini kan pertama kalinya saya terpisah dari keluarga saya gitu kan. Tinggal sendiri, nggak sendiri sih sama temen juga, satu dorm gitu. Tapi namanya baru datang gitu ke kota baru gitu kan. Yang biasanya saya setiap minggu misa, saya nggak bisa karena saya belum tahu misanya mau di mana gitu. Apalagi di kota yang namanya Guangzhou gitu kan. Kalau kalau dulu ya waktu tahun 2000 berapa gitu, kalau misalnya teman-teman Google gereja di Guangzhou gitu, nggak bisa pakai Google lagi karena kan China nggak bisa, harus pakai VPN kan. Nah, bingung banget cari gereja itu di mana gitu kan. Taunya katedral doang tuh Bang Brev. Dan letaknya itu di Itelu ya kalau saya nggak salah, itu di pusat grosir pasarnya Guangzhou. Yang which is tuh di depannya itu tuh kayak jalanannya aja kayak udah gledek-gledek, kalau hujan tuh genangan air, dan literally banyak orang-orang yang pengemis dan kusta tuh berkeliaran di depan gerbang itu gitu loh, katedral itu waktu kondisinya waktu saya ke sana. Tapi karena saya ngerasa kayaknya banyak banget ya beban pikiran, itu kan masih anak muda baru pertama kali keluar, nggak ada keluarga, kayaknya ada aja gitu pikiran-pikiran negatif yang terus mengganggu saya ke gereja. Nah, sampainya di gereja itu bersama teman-teman saya, bayangin apa yang terjadi. Saya lagi doa hening-hening, tiba-tiba leher saya tuh disengat lebah, nggak tahu disengat lebah atau disengat apa. Kita tuh digigit sama suatu serangga,
Dan itu sakitnya luar biasa dan bengkak waktu saya lagi misa gitu kan. Waduh, itu takut banget karena kan nggak pernah kayak gitu loh. Mana ada lebah atau serangga gitu di gereja di Jakarta, bagi saya gereja di Kampung Duri gitu kan. Iya. Mana ada gitu kan. Wah, akhirnya saya nggak ke gereja setelah itu karena trauma takutnya ada racun atau apa. Saya nggak tahu apa yang gigit saya gitu loh. Kan lagi merem Bang Brev, lagi doa. Baru berlutut, baru kasih tanda salib, mau berdoa persiapan buat misa. Dan misa itu saya nggak ngerti orangnya ngomong apa karena bahasa Inggrisnya suaranya juga kecil. Tapi luar biasanya cara kerja Tuhan ya Bang Brev ya. Saya dipertemukan dengan teman yang emang sudah senior di sana dan mereka tuh memperkenalkan gereja kecil gitu loh, yang terletak di komplek perumahan orang, gereja Katolik. Dan gereja itu tuh emang pakai bahasa Inggris, bukan gereja Mandarin gitu kan. Dan orang-orang yang ke sana tuh kebanyakan pendatang gitu loh. Orang-orang, kebanyakan sih orang-orang hitam dari Oke. Afrika. Which is dimana gerejanya kecil, sound systemnya kencang, bahasa Inggris dan romonya orang Filipina. Jadi Inggrisnya ya masih better lah gitu kita Hmm. mengerti karena masih ada aksen-aksen Asia gitu kan. Kalau yang kemarin di katedral tuh udah tua, habis itu kayak Eropa-Eropa, ruangannya gede gitu kan. Nah, di situ saya luar biasa banget kayak ngerasain berkat Tuhan dan di mana di perantauan sana ternyata tuh misa tuh begitu luar biasa. Nggak ngerti sih, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Mungkin kalau misalnya dibilang, inget nggak si Romo ngomong apa sih sampai hati kamu tergugah banget itu kan? Nggak inget juga gitu loh. Bisa hadir di sana aja, berinteraksi dengan para pendatang baru itu, kayak pendatang, maksudnya orang luar itu yang sangat ramah gitu Bang Brev. Kalau di katedralnya kan kayak sendiri-sendiri. Di situ mereka welcome banget, walaupun orang hitam gitu kan. Kayak bahkan mereka mamanya mau ke WC gitu kan sampai bayinya dititipin ke saya padahal kita nggak kenal gitu sampai kayak gitu loh tapi di situ benar-benar di gereja kecil itu yang kalau saya nggak ketemu senior ini yang saya nggak bakal tahu letaknya di situ karena butuh perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam buat ke sana dari dom saya gitu kan dari unit saya di situ dan saya benar-benar ngerasain wow itu luar biasa banget dan di setiap kali ada masalah saya tuh selalu pergi ke gereja itu gitu loh. Itu benar-benar kayak Bang Bres pas cerita, waduh, misa itu ekaristi ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata sih. Kita hadir aja di sana, Tuhan udah nyentuh kita gitu loh, lewat hal-hal kecil seperti itu. Jadi puji Tuhan selama di Guangzhou bisa pergi terus gitu loh setiap minggu ke gereja itu. Bahkan nggak usah hari Minggu, di saat saya lagi galau gitu, saya berani gitu loh. Naik bus sendiri harus ganti berapa halte buat ke gereja itu. Bahkan pernah sekali malam-malam Bang Bra kompleknya udah gelap, gerejanya udah gelap, total cuman nyala lampu tabernakel karena waktu itu hati sangat kacau. Saya tetap nekat gitu loh, naik bus, ganti 2 halte tempat itu buat ngeliat aja gitu loh. Tuhan ada di sana. Cuman ujung-ujungnya ada cerita lucu, tiba-tiba WC di sebelah gereja airnya kebuka sendiri, saya langsung kabur. Oh, itu pokoknya nggak tahu antara ada cleaning service lagi bersihin atau apa, saya nggak tahu. Habis itu saya habis nonton langsung kabur. Cuman ya daripada pengalaman itu, saya tetap aja masih berani gitu loh malam-malam balik lagi ke sana karena daripada pengalaman yang menyeramkan itu, pengalaman saya bisa bersama dengan Tuhan menceritakan unek-unek saya di situ aja udah lebih luar biasa gitu loh daripada mikirin perjalanan saya yang mungkin capek, takut atau apa, itu udah kayak hilang gitu aja. Itu jadi pikiran pas bangun cerita. Aduh, pokoknya Ya, aneh banget gitu soal misa itu. iya, beda rasanya ya kalau misalkan kita berdoa di rumah sendiri, ya kan? Iya, Dibandingkan kita sendiri berdoa di di hadapan sakramen Maha Kudus, depan mm-mm. tabernakel Iya atau beda banget. di depan sakramen itu beda banget ya. Hmm. Apalagi sekarang online Bang Bre. Itu kalau di depan sakramen Maha Kudus. Iya. Nah, Ngefek juga tuh kayaknya. ini salah satu tantangan kita juga ya bagaimana dengan di saat online ini kita bisa terus menghayati dari hal-hal yang tadi kita bicarakan ya, di mana kita Mm-mm. bisa apa kita bisa sadar bahwa saat kita online itu kita membayangkan kita Tuhan juga hadir dalam perayaan Ekaristi itu Mm-mm. kan nggak gampang Mm-mm. online kan.
lebih mudah Nggak saat gampang, lebih. online. Hmm. Inilah juga salah satu tantangan. Hmm. Apakah ketika di masa pandemi ini kita tetap setia untuk mengikuti perayaan Hmm. misa secara online dan juga kita tetap tetap seperti apa dua orang dari dua Maus. orang murid ini yang sedang berjalan kayak Maus yang bertemu Yesus, apakah hati kita Hmm. juga berkobar-kobar ketika mengikuti perayaan Ekaristi? Hmm. Apakah kita juga melihat Tuhan dalam perayaan Hmm. Ekaristi secara online ini dan itu memberikan semangat baru pada kita untuk melanjutkan hidup kita di hari-hari kedepannya, Jess. Itu mungkin yang Iya. menjadi permenungan kita ya, Hmm. anak-anak muda. Hmm. Apakah Yang hal-hal saya itu masih ada dalam diri kita ketika kita mengikuti perayaan misa secara online? benar-benar. Sebenarnya yang saya tangkap setiap kali saya lagi kayak gitu ya Bang Brev ya, yang membantu saya untuk tetap fokus, saya pikirnya apa tau nggak Bang? Tuhan kita itu maha kuasa gitu loh. Jangan-jangan itu bisa nembus lewat TV loh. Hadirin sakramen maha kudus di depan kita. Itu yang selalu gue bayangin gitu loh untuk membantu membantu saya biar tetap fokus gitu loh Pak. Hati-hati lo, Tuhan tuh lebih hebat dari superhero manapun. Ruang, waktu, tempat semua ditembus sama dia. Kayak mikirnya kan kayak gitu kan. Ya, Nih Bang Rev, ada ya, cerita lucu nih dari Bro Bro Aldi nih. Katanya kan tadi saya nanya nih kira-kira komen dong yang menghalangi misa apa. Katanya dulu mau misa malah ke rental PS, tapi PS-nya tiba-tiba nggak bisa dipakai. Pas temen saya ya, apa dari luar tiba-tiba PS-nya bisa dipakai karena anak-anak lain. Akhirnya kami pulang, dibalas lewat PS rusak. Wow, lucu banget ya. Cara kerja Tuhan random tapi langsung ngena ke orangnya. iya. Iya, seru banget pokoknya malam hari ini Bang Brev. Ya ampun, pas banget kita on time. 2 menit lagi jam 9 Bang Brev. Kira-kira ada kesimpulan apa yang mau Bang Brev sampaikan kepada kita pada malam hari ini? Satu kalimat aja yang untuk meneguhkan kita Bang Brev. Dan buat teman-teman yang mau sharing lagi nih, pengalaman-pengalaman misa kocak kalian. Ini yang kayak PS rusak lucu banget ya Bro Aldi. Bisa nanti mungkin gak usah di live ya Bang Brev ya. Pas kita post aja di IG post kita bisa tulis di kolom komentar Iya. kita gitu kan ya. Pengalaman Iya. pengalaman menarik apa gitu ya. Oke, sip. Silakan Bang Brev. Iya. Satu kalimat mungkin agak beranak ya. Pertama bahwa perayaan misa hari Minggu itu eh perayaan misa hari Minggu itu apa? Bukan begitu saja terjadi tapi hadir lewat proses yang panjang. Dan itu juga bukan asal dibuat hari Minggu tapi ada prosesnya bahwa dalam pada hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit dan dia mengalahkan kuasa maut. Hmm. Dan juga dalam perayaan misa kita diajak untuk apa? Untuk bersyukur melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehingga setelah itu setelah kita tahu bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, kita diajak dan kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu aja sih, Jess. Amin. Thank you Bang Brev buat malam hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir. Kiranya pembahasan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi saya, bagi Bang Brev, ataupun bagi teman-teman yang udah nonton. Oke teman-teman, sampai di sini dulu IG Live pada malam hari ini. Mungkin kita tutup dengan doa singkat kali ya Bang Brev ya. Abis itu kita boleh mengakhiri IG Live ini. Mari biar saya yang pimpin karena tadi Bang Brev udah ambil kesimpulan, saya yang pimpin doanya aja. Kita gantian. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat pimpinan-Mu pada IG Live malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir ataupun yang bertugas ataupun teman-teman kami yang belum bisa hadir. Kiranya segala sesuatu yang disampaikan pada IG Live pada malam hari ini dapat menjadi berkat dan menjadi terang bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terutama Tuhan menyadarkan kami betapa pentingnya bagi kami Tuhan, bukan bagi Engkau, bagi kami untuk mengikuti misa pada hari Minggu, supaya kami selalu Engkau terangi dengan cahayamu.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, kiranya Engkau yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa terima kasih juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bang Brev. Tepuk tangan dulu. Yeay. Jadi minggu Tepuk depan tangan untuk kita masih ada semua. lagi ya Bang Brev ya? Iya, buat Ya, teman-teman yang baru pertama kali join, setiap Rabu jam 8 malam, Insya Yesus, Bible Tea akan ngadain IG Live terus dengan tema-tema yang sangat menarik dan relevan banget buat kita anak-anak muda mengenai kitab suci ataupun katekismus apa tadi jadi kepleset mulutnya. Katekismus. Itu maksudnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Bye. Selamat malam semua. Bye bye. Terima kasih.